mengatasi konflik orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pokok bahasan yang berikutnya, yaitu jenis-jenis konflik yang dialami manusia dan apa sebab akibat yang ditimbulkannya. Ya, please. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lagi-lagi harus saya katakan, sumber konflik yang pertama dan yang utama itu adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Tuhan itu yang menjadi konflik pertama yang terjadi di muka bumi ini antara manusia dengan Tuhan. Ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Tuhan itu adalah sumber konflik yang perdana, yang pertama manusia dengan Tuhan. Dan itu juga yang menjadi akar konflik yang terjadi antara sesama manusia. Bahkan dengan sesama ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, termasuk tanaman, binatang, dan tumbuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, kita juga bisa juga berkonflik dengan binatang. Contohnya apa? Waktu misalkan hutan ditebangi, itu kan mengakibatkan ekosistem kehidupan binatang terganggu. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba saja sekarang ular, harimau, singa, beruang cari tempat tinggal di mana? Di pemukiman. Itu menyebabkan konflik kan itu. Penebangan hutan secara massal tanpa aturan yang jelas, tanpa pembatasan, mengakibatkan kita juga berkonflik dengan alam kan. Ujung-ujungnya datang hujan apa? Banjir. Jadi konflik itu bukan hanya sebatas kita dengan Tuhan atau sebatas kita dengan sama. Dengan makhluk binatang pun, tanaman pun, tumbuhan pun, alam sekalipun kita juga bisa berkonflik. Maka saya dalam hal ini saya mau jelaskan lebih jauh. Lebih dalam lagi. Akibat-akibat dari sumber-sumber atau akar konflik yang sudah kita bahas tadi. Dan apa dampaknya buat kita. Yang pertama, konflik antara manusia dengan Allah sudah pasti Bapak Ibu mengakibatkan lahirnya konflik yang pertama dan yang perdana ya antara manusia dengan Tuhan. Waktu Adam dan Hawa tidak konsisten, tidak menaati, tidak mendengarkan, tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan. Akibatnya mereka berkonflik dengan Tuhan. Sama. Waktu kita juga tidak mendengarkan dan tidak melakukan apa yang Tuhan sampaikan, maka kita sedang mencari gara-gara dengan Tuhan. Artinya apa? Kita sedang menciptakan konflik dengan Tuhan. Waktu anak-anak kita juga tidak menaati apa yang orang tuanya katakan, yang terjadi menjadi penyumbang konflik antara orang tua dan anak. Waktu istri tidak mendengarkan arahan bimbingan dari suaminya, melahirkan konflik dengan suaminya. Waktu suami tidak mendengarkan saran masukan dari penolongnya, yaitu istrinya, melahirkan konflik dengan istrinya. Waktu kita karyawan tidak mendengarkan saran dan masukan dari pemimpin kita, leader kita, dalam pekerjaan usaha dan bisnis, berkonflik kan jadinya kita. Sebagai jemaat, waktu kita tidak mau mendengarkan arahan, bimbingan, nasihat daripada gembala sidang kita, pendeta kita, apa yang terjadi? Muncul konflik antara kita dengan pendeta kita. Sebaliknya, waktu para pendeta juga memutuskan segala sesuatunya, semau gue, saya suka gue, tanpa mendengarkan saran masukan dari jemaatnya, menyebabkan apa? Konflik dengan jemaat ini. Dimulai dari konflik antara manusia yang pertama dengan Tuhan. Maka semua manusia ini pasti berpotensi kita menghadapi konflik. Dimanapun. Di rumah dengan istri, suami, anak-anak, orang tua, mertua, kakak adik ipar. Di jalan. Dengan sesama pengguna lalu lintas kan Bapak Ibu. Atau bisa juga mungkin dengan polisi lalu lintas. Di kantor. Dengan rekan sekerja kita, atasan kita, bawahan kita, di gereja. Kita akan menghadapi banyak konflik juga di sana. Itu karena diwarisi oleh Adam dan Hawa. Sehingga kita lebih senang
mencari alibi dengan menyalahkan orang lain. Contoh, dalam rumah tangga, kita suami-suami ini, kita yang malas, tapi yang kita salibkan siapa? Istri kita. Kita yang malas kerjakan gitu ya. Lalu istri minta uang belanja. Yang kita maki-maki, yang kita marahin istri. Minta terus, minta terus, minta terus. Nah, mau minta ke suami tetangga. Sebentar Bapak Ibu. Karena saya lihat tadi Bapak Ibu kan sambil snack juga. Saya belum makan pagi Bapak Ibu ya. Saya melisi dulu perut saya sebentar. Memang kita mau. Memang kita rela. Istri kita minta uang belanja dari sama orang. Ya kan Bapak Ibu? Ya sudah lah. Diri sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Mari kita bekerja lebih keras. Jangan lebih keras. Berusaha lebih keras. Melayani lebih sungguh-sungguh. Jadi jangan mengkambing hitamkan orang lain. Kalau kita terus berkonflik dengan Tuhan, Tuhan tidak rugi. Yang rugi itu kita. Dosa dilakukan oleh Adam dan Hawa menjadi penyumbang masifnya, banyaknya, suburnya konflik antara kita dengan Tuhan. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu. Sebelum kita berkonflik dengan sesama, sudah lebih dahulu kita berkonflik dengan Tuhan. Sebelum kita berkonflik dengan pasangan kita, rekan sekerja kita, rekan sepelayanan kita, sebenarnya kita sudah lebih dahulu berkonflik dengan Tuhan. Bahkan konflik kita dengan Tuhan itu berimbas pada konflik kita dengan orang-orang di sekitar kita. Maka tidak akan pernah muncul konflik kita dengan sesama kita dengan orang lain kalau tidak diawali dengan konflik kita dengan Tuhan. Bapak perhatikan gambar berikut ini yang menjelaskan dosa mengakibatkan konflik antar manusia dengan Allah. Waktu manusia itu jatuh dalam dosa Bapak Ibu, dosa itu kan menyebabkan penolakan terhadap Tuhan. Yang artinya dosa itu melahirkan konflik perdana yang pertama antara manusia Adam dan Hawa dengan Tuhan. Nah, akibatnya penolakan. Penolakan itu terlihat jelas waktu Adam dan Hawa lebih percaya apa kata simbolis kan Bapak Ibu. Di sini sudah terjadi konflik antara Adam dan Hawa. Bahkan bukan hanya penolakan, ketidakpercayaan Adam dan Hawa terhadap Tuhan muncul waktu mereka lebih memilih percaya terhadap berita hoax yang dibuat oleh simbolis itu. Bahkan tidak hanya berhenti ketidakpercayaan Adam dan Hawa kepada Tuhan yang lahir dan berkembang, tapi juga apa? Berontakan. Perlawanan. Ini Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Waktu kita melakukan dosa, sebenarnya kita tidak hanya sekedar melawan firman Tuhan, tidak sekedar melawan titah Tuhan, tapi kita melawan Tuhan, Bapak Ibu. Sekali lagi. Waktu kita berbuat dosa, bahkan waktu kita menyimpan dosa di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita lakukan, kita tidak hanya sekedar melawan firman Tuhan, tapi ada lebih daripada itu yang kita lawan, yaitu siapa? Tuhan itu sendiri. Dan itu kita aktualisasikan, kita konkret dalam bentuk apa? Pemberontakan. Akibatnya, perasaan, pikiran, keinginan kita bertolak belakang dengan Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan. Dan ini menjadi penyumbang konflik antara kita dengan Tuhan. Maka seringkali perasaan kita tidak lagi sama dengan perasaan Tuhan. Perasaan kita lebih cenderung negatif. Mudah tersinggung, mudah marah, mudah kepahitan, mudah balas dendam. Pikiran kita cenderung negatif semua.
Bertolak belakang dengan pikiran Kristus yang notabene positif. Keinginan kita makin bertambah-tambah subur berbeda. Berlawanan dengan keinginan Tuhan. Di mana keinginan kita lebih cenderung apa? Selalu ingin dan terus-menerus berbuat DOSA alias dosa. Dimanapun dalam keadaan apapun. Ini makin subur.